Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya, Anak Medan Bersuara. Suaranya pasti lantang dan tegas untuk membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuatan kekuasaan. Pagi yang indah buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Tetap semangat, mari kita berjuang lewat komentar, lewat share, lewat subscriber dan lewat like. Bagaimana teman-teman? Baik, kali ini kita akan tetap menyalakan api-api kebenaran untuk membongkar perihal tentang sampai di mana peristiwa ataupun hal-hal yang berhubungan dengan ijazah Pak Jokowi. Setelah Bareskrim Polri menyampaikan banyak data, bahkan data itu menjadi rujukan oleh para tim pencari kebenaran, Dr. Suryo, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tipah, beserta para sahabat-sahabat kita, tokoh-tokoh masyarakat yang sampai saat ini tidak berhenti. Bayangkan teman-teman, apabila Pak Jokowi memang sah ataupun melakukan pembohongan publik atau katakanlah ijazahnya palsu, gak main-main teman-teman. Pak Jokowi akan dituntut atau digugat 5.853 triliun. Wow, buntut ijazah palsu. Bayangkan seandainya ini terjadi. Tapi coba, mungkin ya teman-teman pasti sudah paham lah apa yang gak bisa dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat dia berkuasa. Bayangkan rentetan peristiwa makin terbongkar ketika pada saat itu PIK 1, PIK 2 sampai saat ini tetap masih digaungkan walaupun lampu kebenaran sudah mulai sedikit agak meredup. Untuk itu sahabat-sahabat konten kreator, mari kita berpacu terus mengambil data, mengambil channel-channel teman-teman kita, baik melalui TV swasta, TV online dan sebagainya yang dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, kita kembali lagi teman-teman ya. Jadi PIK 1, PIK 2 belum lagi proyek strategis nasional yang mangkrak. Dan ini kita dihebohkan dengan dibabatnya Raja Ampat untuk mengambil nikel. Tapi kita arahnya nggak usah dulu ke nikel teman-teman ya. Itu nanti di sore hari saya akan buat upload videonya. Kita fokus dulu ketika apabila Pak Jokowi memang ijazahnya palsu, akan digugat sebesar 5.853 triliun. Coba kita lihat atau kita dengar video yang berasal dari channel Tribun News. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dituntut 5.853 triliun rupiah terkait polemik dugaan ijazah palsu. Adapun pihak yang menuntut adalah Muhammad Taufik dari tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Taufik menggugat Jokowi lantaran ijazah yang digunakan untuk menjabat sebagai presiden tidak jelas. Dikutip dari Tribun Jateng, hal itu disampaikan Taufik pada Minggu 8 Juni yang mengatakan nominal tuntutan yang dilayangkan kepada Jokowi dihitung berdasarkan jumlah utang negara saat memimpin Indonesia selama 10 tahun. Namun besaran tuntutan itu tidak dihitung sejak Jokowi menjadi wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. Taufik menegaskan tuntutan itu juga ditanggung KPU Solo, SMA 6 Solo dan juga UGM. Ia mengatakan KPU Solo tidak melakukan verifikasi berkas khususnya ijazah Jokowi sejak awal mendaftar sebagai wali kota Solo. Oleh sebab itu KPU Solo juga harus ikut menanggung tuntutan tersebut. Taufik mengatakan ijazah Jokowi tidak jelas untuk mendaftar sebagai presiden. Ia menegaskan hal itu termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Ya sudah pastilah karena 2 periode ya dia menggunakan kekuasaan dengan menggunakan sarjana insinyur ya, pada waktu presiden ya, ketika wali kota Dr. Andus. Jadi kita kembali lagi fokus ke Pak Jokowi dulu teman-teman. Setelah Bareskrim Polri menyampaikan apa yang mereka teliti atau melalui digital forensik Bareskrim Polri kemarin, cepat dan tepat dan disampaikan sesuai dengan apa yang mungkin sudah dibahas. Dan terpampang foto kopi ijazah Pak Jokowi.
Begitu juga data-data pendukung lainnya, pembayaran SPP, bahkan SKS yang diambil. Sudah dijelaskan ya di beberapa channel saya, 122 SKS itu adalah sarjana muda atau BSc dan sebagainya. Dan yang paling anehnya teman-teman, Barreskrim Polri kembali menunjukkan data bahwasanya ada nama Pak Jokowi pada saat, mungkin ya, kalau masa saya itu si Penmaru ya, kalau dulu barangkali minat sebelumnya lah ya. Jadi ada surat kabar legendaris Jawa yang bernama Kedaulatan, Surat Harian Kedaulatan Rakyat, yang kental terhadap bahasa-bahasa Jawa. Di situ ada tertulis nama Pak Joko Widodo. Dan anehnya, coba perhatikan secara kasat mata atau secara nggak pakai kaca pembesar atau lup, kita bisa lihat fontnya sepertinya aneh daripada yang lain. Bahkan ada tulisan-tulisan yang mencurigakan. Bayangkan sampai bisa skenario itu dilakukan. Apa yang tidak bisa, teman-teman? Seperti yang saya katakan tadi. Artinya ini sangat luar biasa dan perlu kita awasi. Seperti kata Rismon, kita bukan membenci Pak Jokowi. Kita sayang sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah ikon negara, lambang negara. Tapi kebohongan-kebohongan yang dilakukan memang harus dibongkar tanpa kompromi. Bayangkan orang-orang yang berada di lingkaran Pak Jokowi semua mendapat kuitar, kue bolu, karpet merah, dan sebagainya. Apa seperti itu? Sampai saat ini juga kita nggak tahu itu tambang nikel itu 2017 kemana arahnya. Padahal setiap tambang ataupun apa yang ada di bumi Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Baik teman-teman, kita lanjut seperti ijazah tadi ya. Jadi surat kabar tersebut dipertontonkan oleh Barreskrim Polri. Ayo kita tonton di mana ada beberapa sahabat kita, Roy Suryo dan Dr. Tipa, melakukan wawancara ataupun ketika channel Refli Harun mengundang mereka sebagai narasumber untuk mempertegas apa yang terjadi dengan surat kedaulatan rakyat tersebut. Kita tonton ya. Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selain dugaan ijazah palsu, sekarang ada dugaan koran palsu. Barreskrim terjebak antara PASA dan puasa. Kesalahan kecil dalam sebuah aksara bisa jadi cermin kecerobohan. Ketika Barreskrim pada konferensi pers tanggal 22 Mei 2025 salah membaca kalender Jawa. Jangan-jangan ia juga salah membaca sejarahnya sendiri. Forensik data. Barreskrim dapat koran kedaulatan rakyat dari siapa ya? Poin awal ini yang menjadi fondasi kejanggalan secara keseluruhan bukan sekedar kesalahan penulisan tanggal atau bulan. Kita tidak sedang membahas typo ringan, melainkan sebuah anomali forensik sejarah, di mana institusi sekelas Barreskrim Polri yang memegang otoritas tinggi dalam sistem keadilan justru menggunakan data historis yang diduga palsu, koran yang diduga palsu dengan tanggal Jawa yang tidak sesuai dengan kenyataan semestinya. Pada koran kedaulatan rakyat yang dijadikan sebagai barang bukti, salah satu barang buktinya Barreskrim, tertulis di situ, tanggal 18 Juli 1980, 5 Puasa 1912. Aksara Jawa Pasa ternyata atau Poso ya, ternyata di koran itu ditulis puasa dan Dirtipidum Barreskrim secara fatal membacanya pula puasa. Kesalahan fatal yang seharusnya tidak dilakukan oleh institusi penegak hukum ya. Jadi saya informasikan bahwa koran kedaulatan rakyat yang dijadikan barang bukti oleh Barreskrim ini
ya, adalah koran di mana di situ tertulis pengumuman penerimaan mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada Angkatan 1980. Tentu saja di situ mestinya ada urutan daftar nama calon mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM atau Universitas Gadjah Mada. Di mana di dalamnya ada nama Joko Widodo yang diklaim menjadi calon mahasiswa baru di Angkatan 1980 itu ya. Jadi clear ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang Koran Kedaulatan Rakyat yang tertulis tanggal 18 Juli 1980 ini, saya lihat ada kejanggalan yang fatal, yaitu pada sudut kanan atas yang secara lazim Koran Kedaulatan Rakyat terbitan Yogyakarta ini menuliskan tanggal 18 Juli 1980 garis miring tanggal kalender Jawa atau ditulis pada tanggal tersebut seharusnya 5 Pasa 1912 atau 5 Puasa. Tetapi di koran yang digunakan oleh Bareskrim itu jelas Anda bisa lihat pada video sebelumnya, di situ dituliskan puasa. Artinya ini adalah koran yang saya duga ini palsu. Kesalahan fatal dari Bareskrim ini menunjukkan bahwa inilah salah satu bentuk nyata dari amnesia nasional kolektif yang diderita bangsa ini. Penyakit ini bukan sekedar lupa sejarah, tetapi telah berkembang menjadi disorientasi kognitif kenegaraan. Dalam ilmu saya, ilmu epidemiologi, kita mengenal istilah index case, yaitu kasus pertama yang menjadi penanda wabah. Jika dalam pandemi COVID kita mencari pasien ke-0, maka dalam kasus ini, Koran Kedaulatan Rakyat ini menjadi dokumen ke-0 yang digunakan oleh Bareskrim dan diklaim sudah diuji oleh Puslap 4. Dan ternyata dokumen ke-0 ini sudah terpapar virus kebohongan struktural. Bagaimana sebuah koran palsu menjadi dasar forensik keabsahan ijazah seorang mantan presiden. Koran yang saya duga palsu nih. Kesalahan fatal kedua di koran itu ya, bukan satu-satunya ini soal tanggal aksara Jawa ini ya. Ada kesalahan fatal yang kedua. Jadi, di nomor urut 8, nama calon mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang diterima, nama yang seharusnya adalah Andi Pramaria. Malah ditulis menjadi Anji Pramaria, ANDG, Anji Pramaria, sambung. Ini sangat fatal karena mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 itu memang ada yang bernama Andi Pramaria, tetapi bukan Anji Pramaria, ya. Kemudian kesalahan fatal ketiga adalah nama Joko Widodo ada di nomor urut 14 calon mahasiswa yang diterima di program sarjana di Fakultas Kehutanan UGM. Padahal berdasarkan formulir registrasi yang dia tulis sendiri, dia menuliskan program yang diikuti adalah SM atau Sarjana Muda. Bahkan di formulir registrasi tahun ajaran 1981-1982, dia juga secara konsisten melingkari kolom Sarjana Muda. Artinya apa? Seseorang yang bernama Joko Widodo ini diterima di Fakultas Kehutanan UGM program Sarjana Muda, bukan sarjana. Jadi Koran Kedaulatan Rakyat berisikan yang digunakan oleh Bareskrim ini berisikan 3 poin kebohongan fatal. Dan koran yang saya duga palsu ini digunakan Bareskrim untuk melegitimasi ijazah yang dipermasalahkan. Ini bukan lagi sekedar kesalahan administratif, ini adalah wabah epistemik, di mana virus kebohongan sudah menginfeksi struktur birokrasi dan sistem hukum. Ini adalah sebuah psikopatologi negara, menolak kebenaran, memelihara delusi. Ada gejala psikologis berat di balik semua ini, delusi institusional. Delusi itu keyakinan yang salah yang dipegang teguh sebagai sebuah kebenaran meskipun bukti-bukti telah menunjukkannya salah. Dalam hal ini, negara atau dalam hal ini Bareskrim dan para pendukungnya tampak terus-menerus mempertahankan narasi ijazah asli meskipun berkali-kali terbukti datanya cacat. Psikologi massa menjelaskan fenomena ini sebagai confirmation bias, memilih percaya pada kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang menyakitkan. Secara filosofi kejujuran dan bangsa yang gagal menjadi dewasa, inilah Indonesia sekarang. Sebuah bangsa bisa dikatakan dewasa jika ia mampu menghadapi kesalahannya sendiri, menyucikan ulang sistemnya dari kebohongan,
memberikan teladan kejujuran dari pucuk pimpinan hingga akar rumput. Namun, ketika institusi kepolisian, Bareskrim, lebih memilih memanipulasi arsip, memanipulasi dokumen, memalsukan aksara Jawa, dan memproduksi kebohongan demi membela sebuah kebohongan, maka bangsa ini telah gagal menjadi bangsa dewasa. Ia tumbuh menua tapi tidak bertumbuh dewasa dan bijaksana. Dari aspek dimensi spiritual, ketika hukum tidak lagi sakral, aksara Jawa adalah warisan spiritual Nusantara, bukan sekedar tulisan, tapi jejak energi peradaban yang mengandung nilai keselarasan dan kejujuran. Karena itulah maka harian atau koran Kedaulatan Rakyat terbitan Yogyakarta mempertahankan warisan budaya sampai dengan hari ini, sampai dengan abad 21 ini, di mana dia secara konsisten menuliskan tanggal dengan Masehi dan slash tanggal dengan budaya atau aksara Jawa. Nah, ketika aksara ini diubah seenaknya, maka energi kebenaran dalam semesta Nusantara pun bergetar. Kesalahan dari Dirtipidum Bareskrim membaca poso atau pasa menjadi puasa bukan sekedar salah huruf. Ini adalah penodaan simbolik terhadap nilai spiritual budaya Jawa. Dalam tradisi Jawa, pasa atau poso atau artinya bulan Ramadan adalah bulan penyucian. Tapi bagaimana bisa kita bicara soal penyucian jika dokumen yang digunakan sendiri telah dikutuk oleh kebohongan? Seorang ibu, seorang wanita, seorang dokter, Dr. Tipa, menyuarakan lewat surat kabar yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Teman-teman, sahabat-sahabat, para subscriber saya mau tanya dulu, para pegiat media sosial di mana saja berada ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Kalau seandainya Bareskrim melakukan kesalahan, bagaimana teman-teman? Kepada siapakah dilapor? Kepada Propam? Kepada Bapak Kapolri? Gak mungkin Pak Kapolri gak tahu tentang hal ini. Dan gak mungkin juga Pak Prabowo gak tahu tentang hal apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Minimal ada beberapa pembantunya, pembantu presiden pasti sudah mengetahui. Kenapa harus dibiarkan seperti ini? Melihat data-data surat kabar tadi, waduh, sepertinya teman-teman ya, dari PON pun tertulis, bahkan apa yang dikatakan oleh Dr. Tipa tadi, ya, mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru itu ada yang salah. Apakah ini salah baca? Gak mungkin juga. Apalagi surat kedaulatan rakyat tersebut adalah surat kabar yang legendaris di Jawa. Dan getol untuk bahasa Jawa ya, atau tradisi Jawa lah. Ya, jadi nggak mungkin mereka salah. Apalagi itu adalah surat kabar yang memang sangat terkenal pada saat itu ya. Jadi teman-teman, beberapa hal mengenai tentang api kebenaran mulai muncul satu persatu orang yang memberikan data, baik dari Belanda kemarin ya, universitas salah satu yang ada di Belanda menyampaikan data-data penting. Begitu juga dari Topi Merah, seorang anak muda yang hampir sama dan beda tipis dengan saudara Rismon Sianipar. Kali ini Jokowi bersuara. Ya, sama sebenarnya. Saya juga periode pertama itu sangat gimana ya? Sejak bupati, sejak wali kota, gubernur, bahkan di periode pertama presiden, saya sangat-sangat tertarik apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sama, karena saya juga kemarin bergabung di salah satu relawan, mungkin pasti sudah tahu, terbesar di Indonesia juga. Ya, jadi akibat ini sejak periode kedua di sini saya lihat sudah mulai agak sedikit ragu. Ternyata keraguan saya itu benar ya, menurut saya berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang saya baca dan saya lihat dan saya dengar melalui sahabat-sahabat kita, para pencari fakta kebenaran tentang ijazah dan skripsi. Baiklah, tidak pakai lama-lama, kita dengar apa yang disampaikan oleh Chandra Refli Harun perihal tentang seorang Jokowi yang memang juga mengungkap rahasia ya, pemerintah penuh noda. Kita ikut yuk. Ya, sobat
RH sekalian, ya, berangsur-angsur ya, mereka yang kemarin mendukung Jokowi itu sekarang ramai-ramai mengundurkan diri. Tidak itu saja, secara terbuka menyampaikan kritik. Yang jelas ramai-ramai mereka sekarang mengungkapkan penyesalannya. Nah, salah satunya adalah yang terbuka di publik ya. Yang tidak terbuka di publik ya banyak. Semuanya salah hitung, salah kira ya terhadap Raja Jawa, the King of Java or Java King, yaitu Akbar Faisal. Akbar Faisal secara terbuka membuat postingan ya di X miliknya. Dan kemudian diangkat di fajar.co.id. Coba kita bacakan. Minta maaf pernah bersama penguasa penuh noda. Luar biasa. Akbar Faisal _2. Saya bersyukur tak pernah menikmati kekuasaanmu. Is it? I don't know exactly ya. Mantan legislator Senayan yang juga putra asal Sulsel, Akbar Faisal tampaknya ikut prihatin dengan kepemimpinan Jokowi periode kedua. Meski tak spesifik menyebut nama, melalui cuitannya di aplikasi X Twitter, tokoh yang mengawali karir sebagai jurnalis ini menyampaikan kekecewaannya. Sekaligus meminta maaf pernah bersama penguasa yang disebutnya penuh dengan noda. Saya juga minta maaf karena pernah bersamamu secara sangat dekat, lalu kamu jadi begini dan tak mampu menghalangimu. Setidaknya saya bersyukur tak pernah menikmati kekuasaanmu yang penuh noda ini. Karepmu tuan, tulis Akbar Faisal dikutip dari akun @akbarfaisal68 Jumat 13 September. Sebelumnya mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait alasannya kerap melontarkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo Jokowi. Mahfud menyebut kemarahannya pada Jokowi telah begitu dalam. Ia pun menyinggung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu mengandung permasalahan etik berat. Ya sudah marah begitu dalam karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan peradilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang. Mahfud MD dikutip Kamis 12 September 2024. Pernah dekat dengan Jokowi gak ada masalah. Pernah dekat dengan siapapun gak ada masalah. Yang masalah adalah kalau Anda kemudian tidak lagi lurus, tidak lagi mau berkontemplasi. Nah, kalau untuk Mahfud MD ya satu saja pertanyaan saya, a big question. Dan kemudian sekarang mengkritik dalam. Tapi saya tetap setuju saja ya. Saya tidak pernah mempermasalahkan orang mengkritik kekuasaan apa motivasinya. Motivasi nggak penting bagi saya. Yang paling penting adalah apa yang ia katakan itu benar. Nah demikian juga Akbar Faisal ya. Kalau dulu merasa sangat dekat sekali, mungkin pernah merasa mempengaruhi pemikiran Jokowi, pernah kasih masukan, tapi kemudian merasa menjadi guru atau menjadi sahabat yang gagal, ya itu urusan dia lah. Tapi yang sekarang apa yang dikatakannya kita anggap benar. Walaupun untuk Akbar Faisal sama seperti Mahfud ada catatannya. Karena pada tahun lalu Mei menjelang Pilpres ya 2023 itu menjadi salah seorang YouTuber yang diundang istana. Dia, Helmi Yahya dan Total Politik. Atau Budi Ari mungkin ya. Nah itu menjadi catatan juga. Tetapi sekali lagi, it's okay. Kalau Anda baru siuman hari ini dan kemarin Anda masih berasik masuk dengan Jokowi pun gak ada masalah juga. Maksudnya Anda bukan Akbar Faisal, siapapun. Yang namanya kesadaran itu, ya, keberanian itu bisa datangnya terlambat. Bisa datangnya di awal. Nah alhamdulillah saya datangnya lebih awal keberanian kemudian kesadaran tersebut. Alhamdulillah ya. Sebagai contoh adalah kan banyak orang mengatakan karena kamu diberhentikan sebagai komisaris utama ya. Tidak.
saya mengkritik Jokowi itu sudah sejak publik sih, sejak 2017. Saya berhenti sebagai komisaris utama tuh baru 2020. Jadi 2017 saya membuat sebuah tulisan yang judulnya Memimpin Penegakan Hukum. Ini saya bukukan ya di dalam Politik Keledai Pemilu ya. Jadi memang ini saya sengaja kumpulkan ya. Tetapi ini adalah tulisan saya di Kompas tanggal 22 Oktober 2017 ketika pada waktu itu saya masih rajin nulis ya. Dalam 2017 itu saya sudah mengkritik. Saya baca bagian akhirnya saya biar tidak terlalu panjang. Integritas penegakan hukum. Ya, lalu untuk melihat situasi penegakan hukum pada 3 tahun pemerintahan Jokowi, apa tolok ukur yang bisa dianggap paling objektif, ya kan? Menurut saya, kepercayaan kita pada proses penegakan hukum itu sendiri. Apakah proses penegakan hukum telah dilakukan secara berintegritas? Itulah soalnya. Pada titik ini tidak hanya Jokowi, presiden-presiden sebelumnya juga menghadapi kritikan yang sama, bahwa hukum tidak ditegakkan sebagaimana adanya. Sering ada ungkapan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Uang dan kekuasaan bisa membeli penegakan hukum. Semua proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan vonis hingga pelembaga pemasyarakatan bisa dibeli. Pesakitan tidak didera efek jerah sepanjang uang dan kuasa masih ada. Tentu semua kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada Jokowi seorang. Proses penegakan hukum sejatinya harus bebas dari campur tangan kekuasaan presiden. Lagi pula tidak semua proses penegakan hukum bisa dikontrol karena institusi yang terlibat tidak semuanya di bawah presiden. Polisi dan jaksa serta lembaga pemasyarakatan memang di bawah presiden. Tetapi tidak dengan hakim dan pengadilan. KPK pun tidak di bawah presiden dulu ya tahun 2017. Tapi sejak 2019 di bawah presiden. Formalisme seperti ini bisa dibenarkan kalau penegakan hukum sudah berada pada jalur yang benar, on the right track. Ketika penegakan hukum belum normal, masih penuh mafia, aparat masih bisa dibeli, pengadilan masih penuh transaksi, seorang pemimpin tidak boleh berdiam diri. Ya, nggak boleh bilang, ya nggak tahu, kok tanya saya, nggak bisa. Tidak boleh pemimpin misalnya membiarkan penyiraman mata Novel Baswedan berlalu tanpa hukuman, impunity, bila pengungkapan kasus tersebut terkendala benteng kekuasaan, dimanapun dia. Kita rindu Jokowi menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan dalam 2 tahun ke depan. Karena tinggal 2 tahun waktu itu. Yang mampu dan berani menghadapi mafia-mafia, bahkan di lingkar dekat kekuasaan sekalipun. Itulah sebabnya kita memilih Jokowi sebagai pemimpin pada tahun 2014 lalu, bukan sekadar mengantarkannya ke kursi presiden. Jadi begitu Sobat RH sekalian ya. Jadi saya bahkan mengatakan Jokowi itu tidak hanya tidak mampu tapi juga tidak mau. Itu yang saya tuliskan untuk penegakan hukum ya. Jadi Sobat RH sekalian, itu ya sekedar pembelajaran publik bahwa kita bisa menggunakan rasionalitas kita dimanapun kita berada ya. Jadi orang sampai heran kok bisa seorang pejabat publik, seorang komisaris utama kemudian pernah menjabat sebagai staf khusus walaupun kemudian mengundurkan diri 4 bulan saja, mengkritik secara terbuka. Saya mengatakan BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek loh. Artinya apa? Pemerintah itu bukan pemilik BUMN bro. Pemilik BUMN itu kita semua. Makanya ke depan governance BUMN itu harus kita perbaiki. Ya. Jadi Sobat RH sekalian, welcome to the kewarasan ya buat Akbar Faisal, buat siapapun yang mau berpikir waras hari ini dan hari-hari ke depan. Baik sahabat-sahabat, anak Medan bersuara, setelah kita mendapat wejangan ya, bimbingan katakanlah lewat konten atau tampilan terakhir tadi dari channel Refli Harun. Seperti yang saya katakan teman-teman, saya juga termasuk adalah hal yang sama atau orang yang sama. Ketika di saat periode kedua saya sudah mulai ragu ya. Ketika di periode pertama, wow, sungguh luar biasa. Bagaimana supaya Pak Jokowi ini terpilih untuk memberantas para mafia-mafia serta perihal tentang hukum serta hal-hal yang dianggap penting untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ternyata terbalik teman-teman. Namun itulah saatnya kita para konten kreator,
para pegiat media sosial, para narasumber. Mari kita bersama-sama bagaimana cara agar tentang perihal ijazah dan skripsi ini dapat terselesaikan dan dibongkar tuntas, bukan untuk didiamkan, tapi untuk diketahui semua masyarakat. Bayangkan 2 periode Pak Jokowi memimpin, kalau memang benar itu ijazahnya tidak sah, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Tipa tadi, yang disampaikan oleh Barreskrim, perihal tentang pendaftaran ketika Pak Jokowi masuk, ternyata yang dikolong dan dilingkari adalah sarjana muda. Begitu juga SKS yang diambil 122 SKS atau kredit. Jadi, sahabat-sahabat, para anak Medan bersuara, mari berikan suara-suaramu lewat komen. Dan bagaimana agar video ini bisa terbagi buat sahabat-sahabat kita yang belum banyak mengetahui. Silakan dibantu di share teman-teman, dan di like dan di subscribe agar channel saya semakin bisa mendekati para senior-senior yang sudah memang mempunyai banyak subscriber. Dan semua itu demi untuk channel mengungkap kebenaran dan membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuasaan dan kekuatan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Cheers!